jika kita semua nanti di akhirat bisa bertemu dengan Tuhan, atau jika nanti bertemu dengan Tuhannya itu di akhirat, itu sudah jelas semuanya berarti akan masuk surga. Dan jika semua manusia akan masuk surga, untuk apa kita di dunia ini berbuat baik? Dan kenapa Tuhan menyuruh berbuat baik di dunia ini? Nah, di sini kita harus berpikir lebih jauh. Karena ini dari hadis Rasul, beliau bersabda, "Man laqiyallahu la yusyrik bihi dakhalal jannah." Barang siapa yang bertemu dengan Tuhan dalam keadaan tidak musyrik, maka akan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta. Hadirin sahabatku, ini ilmu makrifat tingkat tinggi ya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada sahabatku yang telah mampir di channel yang sederhana ini. Di sini ada sebuah hadis yang diriwayatkan ya, dari Anas bin Malik. Anas bin Malik qala dzukirali anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'adz bin Jabal, "Man laqi Allah la yusyriku bihi dakhalal jannah." Ini hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik, dan Anas bin Malik ini mendengarkan Mu'adz bin Jabal yang langsung dari Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang berjumpa dengan Tuhannya dengan tidak keadaan musyrik kepadanya, maka dia akan masuk surga." Nah, di sini kalau kita kaji dan tafakuri, kita akan mendapatkan kesimpulan bahwa semua manusia nanti jika di akhirat akan bertemu dengan Tuhan, itu jelas semuanya akan masuk surga. Jadi jika semuanya akan masuk surga, untuk apa di dunia ini kita berbuat baik? Dan kenapa Tuhan menyuruh berbuat baik di dunia ini? Nah, di sini kita harus berpikir lebih jauh. Karena jika semua nanti bertemunya dengan Tuhan itu di akhirat, berarti semuanya akan masuk surga. Sedangkan di dunia ini kita amati bersama, tidak semuanya patuh kepada Allah. Ada yang bermaksiat, ada yang berbuat baik. Bahkan jika ditelusuri lebih jauh, Allah juga menciptakan nanti untuk tempat kita kembali itu tidak hanya surga, tapi Allah itu menciptakan neraka juga. Nah, di sini kita harus berpikir lebih jauh. Mari kita jelaskan supaya kita dapat mengerti. Memang semuanya manusia bukan satu persatu lagi, tapi semuanya hanya saja bukan manusia, tapi hanya ruh manusia yang akan bertemu. Itu pun tidak semuanya bertemu dengan Tuhannya. Orang yang bertemu dengan Tuhannya hanya orang-orang yang tertentu saja. Yang dimaksud orang tertentu itu ialah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan di dunia ini. Nah, ini berdasarkan firman Allah.
di surat ke-17 ayat 72. Allah berfirman, "Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Barang siapa yang buta di dunia ini, niscaya di akhirat juga ia akan buta dan lebih tersesat di jalannya. Nah, di sini banyak tafsir ya. Karena tafsir juga bermacam-macam. Ada tafsir Jalalain, tafsir Munir, tafsir Shawi. Dan di sana itu akan banyak pendapat masing-masing. Ada juga yang mengatakan butanya itu buta hati, ada yang buta terhadap ilmu, ada yang terhadap agama. Apapun itu, di sini buta di sini ya sebenarnya ujung-ujungnya intinya adalah kepada Tuhan. Coba saja kita tapakuri seumpama nih ya, diartikan buta kepada ilmu contohnya. Tapi sebelumnya ini bukan menyalahkan ya, karena kan yang namanya tafsir itu adalah untuk gitu, untuk umum gitu, untuk semua ya kalangan umum ya, makom syariat gitu. Cuman kita sekarang belajar untuk berpikir ya, seumpama diartikan buta ini contohnya kepada ilmu. Nah ini agak aneh sebenarnya kalau untuk di negeri hakikat, kalau untuk di makom hakikat, apalagi makom makrifat. Karena di akhirat itu bukan tempatnya mencari ilmu, atau untuk berilmu itu di akhirat bukan lagi tempatnya. Nah ini di dalam salah satu kitab Usuluddin diterangkan, man yakfirullaha fid dunya fa kaifa yarahu fil akhirah. Barang siapa yang buta di dunia ini kepada Tuhan, fa kaifa, maka bagaimana yarahu fil akhirah, bagaimana di akhiratnya akan bertemu. Nah seperti itu ya. Di sini sudah jelas, pasti kita akan bisa memahami. Jadi ternyata kita ini di dunia ini harus sudah bisa mengenal Tuhan, harus bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir dan mengingatnya. Karena jika kita di dunia ini kita sudah tidak tahu, tidak makrifat, tidak mengenal, tidak bisa mengingat Allah, maka di akhirat juga akan seperti itu, buta. Dan mengerikannya itu wa'adullu sabila, akan lebih tersesat di jalannya, tersesat akibat ya tidak tahu jalan. Nah di sini kami membuat channel Tilawah Semesta ini agar kita semua bisa kembali mengingat Allah, jangan sampai lalai, terlena di dunia ini. Karena kita di dunia ini mau tidak mau harus berikhtiar, kasab, mencari rezeki, memberi kebahagiaan kepada keluarga dengan materi dan dengan hati dan lain sebagainya. Tapi harus diseimbangkan, harus ada keseimbangan antara yin dan yangnya itu, agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Nah jadi jika buta di dunia ini kan akan buta, berarti kita harus menyembuhkan penyakit buta ini. Karena yang buta di sini bukan butanya mata yang ada di kepala ini. Karena dari ayat yang lain firman Allah itu di sana menyebutkan fa innaha la ta'mal absor walakin ta'mal qulubil lati fi sudur. Yang buta itu bukan matamu yang itu, tapi matamu yang ada di dalam dadamu. Selama kita belum menemukan mata yang satunya lagi, ya pasti masih buta. Seperti ini contohnya.
mata ini, mata yang dohir ini melihat, contohnya melihat apa aja lah ya, gunung yang warna hijau contoh ya. Maka si hati juga harus bisa melihat dan bisa menemukan apa yang dilihat oleh mata. Ketika si mata yang ada di kepala melihat gunung yang berwarna hijau, si hati ini kan tadi butanya kepada Allah, maka harus menemukan, harus mengetahui juga atau melihat juga ada Allah yang telah menciptakan gunung. Karena hijau tidak bisa menciptakan gunung, gunung juga tidak bisa menciptakan hijau. Tapi Allah yang menciptakan gunung dan Allah yang memberi warna hijau, yang menakdirkan hijau kepada gunung. Nah, timbul ya Qadir, hei zat yang menakdirkan. Qadir itu kan talajumnya atau identiknya dengan sifat kudrot. Yang sifat 20 itu, sedangkan kudrot ini adalah sifat ma'ani yang tidak akan berpisah dengan zatnya. Nah, maka sembuhlah penyakit buta. Nah gitu, itu cara menyembuhkannya. Maka dengan itu kita akan bisa mengenal Tuhan di dunia ini. Semoga bermanfaat. Salam tilawah semesta.